Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini kita penuh hikmah, penuh barokah dengan keikhlasan ibu bapak di pondok pesantren unik ini. Mudah-mudahan penuh hikmah, penuh barokah, penuh hidayah Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, penerangan-penerangan dari Ustadz Ubad atau dari anak-anak ini sangat penting. Karena apa? Seakan-akan kalau kita sering bahasa Suryani, Torekoh Qodiyah Nasabandiyah, ikut gopron apa segala macam, kita buktikan. Kenapa dibuktikan? Kita harus jelas, betul atau tidak? Nah, saya sampai bilang tanggung jawab dunia akhirat, siap menjadi penjaga gawang neraka. Kalau tidak ada stempel dari Allah, kalau tidak ada stempel dari guru, betul atau tidak? Nah, masalah kitab, kalau tidak ada stempel dari Syekh Nawawi, nggak bisa mungkin, betul atau tidak? Rabbana qali inna rahmatan lakaliyama fi inna kaliyama fil Allah. Ibu sangat bersyukur, bapak. Sebetulnya saya harus di Surabaya membuka ini, karena mungkin kudrat irodatnya Allah harus di Malang. Betul atau tidak? Kalau di Ampel hanya membukakan sejarahnya Hasan Jipo, sejarahnya NU, kartunya ada di saya. Nah, ibu bapak bersyukur adanya saya, bukan saya sombong, tidak. Tetapi kita harus ingat, mari sama-sama rukun damai cinta kasih sayang. Kenapa kok ada huruf Suryani? Kenapa ini bawa apa ini? Kita jelaskan. Biar bapak, ibu tidak ragu-ragu. Takut gagal paham. Betul atau tidak? Takut simpang siur. Kok ikut gupron, ikut unik, nggak jelas. Yang jelas itu bagaimana sih? Betul atau tidak? Sanatnya harus jelas, keluarganya harus jelas, wadahnya harus jelas, ilmunya pun harus jelas. Betul atau tidak? Rata yang asli kalau beat atau dikasih ilmu tanpa bayaran, tanggung jawab dunia akhirat. Betul atau tidak? Kenapa saya mengarang kitab Suryani, bahasa Suryani, bahasa Imbrani, bahasa Ajam, atau bahasa-bahasa yang ciptaan Allah. Nah, sekarang kita kalau lihat bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa-bahasa kan banyak, betul atau? Kuncinya hanya satu, Nabi Adam alaihi wasallam. Jadi kita ini jangan ragu-ragu. Emang kepada saya banyak orang yang beraneka ragam. Gufron tidak takut. Gufron harus membukakan. Karena ilmu huruf Suryani itu nggak gampang. Tahunan, 40 tahun. Baru ini saya dibukakan. Coba. Mudah-mudahan ibu bapak penuh hikmah dan barokah. Karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, karomahnya seluruh wali-walinya Allah, dan mujizatnya karomah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu. Banyak orang bertoreko, apakah itu tanggung jawab dunia akhirat? Jawaban saya ini bukan kita nantang, tapi harus jelas. Betul atau tidak? Tanpa guru, tanpa keikhlasan keriduan, susah kita ini menghadap kepada Sang Khalik, yaitu Allah. Betul atau tidak? Banyak orang yang sholat, banyak yang ngaji. Siapa yang tanggung jawab? Nah, dibukakan puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, sopoh yang tanggung jawab itu.
Semua angkat tangan. Angkat tangan. Nggak berani. Saya syiar sana sini. Nggak ada yang wani. Karena apa? Tanggung jawabnya. Betul nggak? Ceramah aja berapa amplopnya kok. Betul nggak? Ada ceramah lemah teles, kabur nggak gelem. Lah ya apa? Orang bertoreko itu harus bisa tahu menjalankan. Jalannya bismillah, jalannya istighfar, jalannya la ilaha illallah, jalannya ya Allah. Kita harus sadar, harus tahu. Jangan takut ibu bapak. Saya yang tanggung jawab. 1 orang 7 turunan. Coba. Contoh ini contoh. Orang sini meninggal Ibu Sri. Orangnya seperti apa? Ditanya oleh Nukar Nakir, la qali inna syada kalimat dunia. Hati-hati. Jangan sampai sedikit atau sejauh pun sampai nyiksa. Itu ininya degup the front kata saya. Nggak wani. Kok berani? Ya berani. Kalau enggak ini sok boleh bongkar kuburannya. Ayo disaksiin sama saya. Nggak usah takut. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Karena apa? Kalau kita ikut ngaji, ikut berjamaah, ya pemimpinnya ini harus tanggung jawab. Ajar sekadar kita dongeng, bicara, ya semua banyak. Betul nggak? Gampang. Gampang semua itu. Tetapi pertanggungjawabannya ini. Seperti saya di Ilo-Ilo, apa bahasa Suryani? Bahasa ini nggak jelas, kafir. Wah, sampai ngejelek-jelekin. Padahal itu ngejelekin Gusti Allah, malaikat, para nabi, para sahabat, para walinya, dan ulama-ulama. Oh, gelut aja sama saya. Loh iya, ditantang sama saya. Karena apa? Ini harus benar-benar orang tuh nggak mikir. Makanya sama saya kemanapun dikejar. Ulama-ulama Banten pun dikritik sampai di Ilo-Ilo. Oh ini lawannya Gufron ini. Saya tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Betul atau tidak? Nah, kenapa ada huruf Suryani? Siapa pencetusnya? Di mana ini seluruh dunia? Baru tahu ya, baru lihat. Betul atau tidak? Lah iya. Coba kita huruf bahasa Jawa, beda. Tapi garis-garisnya sama. Betul atau tidak? Nggak gampang. Kalau nggak percaya orang Majang Tengah pun ikut nulis, ikut nyaksiin. Siapa? Ustadz Ali. Soknya saksiin. Sampai merinding, sampai ketiduran. Lah ya apa? Siang-siang tidur. Loh, katanya sanggup. Akhirnya kerek. Loh, itu piye ini? Lah iya. Makanya kita ini jangan takut. Kita harus terbuka. Nah, ini jelas ya. Hurufnya jelas ya. Jelas nggak Bapak Ibu? Nggak gampang. Bertahun-tahun saya ditaruh sembunyi. Saya diam di Ampel pun diam. Orang mana itu Gufron? Kok berani-berani di petukangan? Diusir saya. Kalem aja. Ngarana juga lakon. Ya. Ngarana pun lakon. Harus diam, ya diam saya. Bertahun-tahun. Terus sampai oleh Sunan Ampel. Kamu pergi dari sini. Hijrah. Hijrah saya. Sampai masuk lagi ke makomnya Basunan Ampel. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Sudah begitu gimana? Dibongkar sama saya. Betul atau tidak? Lah iya. Orang Majang Tengah, pamotan. Kalau diaku saya, diaku enggak? Kalau enggak diaku ya pindah saya di sini. Ini bisa dibongkar, betul enggak? Nah ya apa? Siapa dulu ke Gufron? Enggak disalahkan karena tidak tahu. Betul atau tidak?
Sama orang Ampel, orang Lamongan, orang Demak, orang manapun nggak tahu. Bahkan saya disebut gudangnya PKI. Loh di Demak sampai Jumaah cek bahasa Sunda mah Jumaah khutbah sampai namanya Gufron disebut apa? Dedengkotnya PKI. Coba senyum saya, tapi orangnya sudah dibungkus. Sarkup sarjana kuburan dibungkus. Lo sampai begitu, saya terang-terangan senyum saya, karena mereka nggak tahu. Dikira saya takut, tidak takut. Orang Banten saya dikit tidak ada takut, bisa hiper loh naik pesawat. Betul nggak? Orang Banten tuh nggak ada, biasa kok. Kalau ngajak gelut ya siap 10-200 gitu. Sendiri tambul ku aing. Nah, jadi benar-benar. Jadi kita benar-benar riyadhah, tirakat itu tiarap, diam. Nah, akhirnya dibukakan oleh Allah. Dijelaskan. Alhamdulillah. Nah, kenapa kok bukan bikin kitab di Surabaya di Ampel, malah di Malang, di Pamotan atau Majang Tengah? Kok dua-duanya? Karena perbatasan. Ke sini harus ke bawah, ke sini harus ke bawah. Dua faktor ini antara Torekoh Qodiyah Nasabandiyah, antara Majang Tengah dengan Pamotan. Allahumma sholli Muhammad. Kalau saya tengah-tengah hanya di Pamotan, berarti Majang Tengah kosong. Betul atau tidak? Karena saya ini di garis Majang Tengah sama Pamotan, jadi tidak iri-iri. Jadi Gufron ini dibelah dua. Alhamdulillah gitu. Jadi jelas. Sekarang nggak usah takut ya, saya yang tanggung jawab. Nanti di sini sembelih sapi 2, monggo tuh. Kalem orang termiskin sedunia ya Gufron. Sapi G2 dari mana? Ya dari Allah, saya juga nggak tahu. Ngarit ya enggak, ini enggak. Nggak iya. Yang punyanya kemana lagi? Hibar, kabur itu iman, nggak balik lagi. Kabur sama anak istrinya dibawa, kabur iman itu tanpa kerana. Nah itu jelas. Makanya ibu bapak mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah, barokah, hidayah. Emang lakon itu setahap-setahap, setahun ganti tahun, setahun ganti tahun, akhirnya terbuka lah seperti gini. Kata saya juga nggak lama, unik ini full thanks. Why can't and help me? Kalau kita pakai bahasa Inggris, wah help me lah, help, tolong. sorry ah, boro-boro yang seri liur nuaya, gitu. Insya Allah lah, mudah-mudahan terbuka semua, ya. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, gitu. Coba Ubad jelaskan ini Torekoh ininya dibuka. Jelaskan. Mujib, Jib, ngantuk kamu itu? Iya. Mas balik di Surabaya. Nah, jelaskan ininya. Nah, buka. Nah, itu tuh. Nah, siapa yang punya stempel seperti gini? Dari Syekh Abdul Qadir Jilani sampai nih titiknya. Jubahnya ada, sorbannya ada. Eng. Salam Muhammad. Mereka salam Pancasila. Salam Muhammad. Ayo bacakan Ubad. Tenang ya Bu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Jadi gini Ibu ya, Ibu Bapak. Tadi yang saya sampaikan 3 rangkaian zikir. Nah ini kalau kita dibaca 2 lembaran ini, itu yang dipegang Ustadz Al Mujib itu Thariqah Qadiriyahnya.
Coba panjang kayak gitu, panjenengan sanggup loh. Nggak jualan, nggak apa, baca terus. Ini Naqsabandinya. Yes, Abu Yama Ghufran sudah kita simpelkan aja. Ambil intisarinya, istighfar la ilaha illallah ya Allah sudah. Panjenengan kalau baca sesuai kaifiah ini, duduknya saja sudah ada kaifiahnya, nggak sembarangan. Cara zikirnya aja sudah ada kaifiahnya, lidahnya seperti apa zikirnya, latifahnya seperti apa. Wis repot sampean baca wadifahnya. Nah ini tadi sesuai yang saya sampaikan tadi. Jadi ini kan langsung beliau Abu Yamamah Ghufran mengambil dari Abu Yamamah Armin. Ini yang fotonya nih. Kemarin Umi Hajah Fatum menyampaikan, jadi Abu Yamamah Armin itu hanya mengangkat 6 orang dari sekian juta ribuan murid yang diangkat sebagai penerus estafet Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah cuma 6 orang. Cuma 6 orang. Nah, di antaranya yang paling bungsu ya Abah ini. Ini paling bungsu Abah itu. Kalau dari murid Abu Yamamah Ghufran yang diangkat sebagai mursyid Thariqah. Paling muda dan yang paling eksis sampai dini hari. Karena yang lainnya ada yang sudah wafat, yang sudah sepuh. Terus jenengan harus paham bahwa ini Abu Yamamah Armin juga tidak dengan sendirinya. Jadi saya sampaikan Abu Yamamah Armin mendapatkan estafet Qadiriyah Naqsabandiyah ini dari Syekh Ahmad Asnawi Caringin. Nah, ini panjenengan harus tahu nama-nama gurunya. Itu namanya sanad guru. Jadi harus tahu, bila perlu sampai baginda Rasul harus hafal tuh sanadnya guru. Karena kullu nasabin wa sababin qati'u illa nasabi wa sababi. Harus hafal. Saya ulangi ya. Jadi Abu Yamamah Ghufran ini mengambil atau mendapatkan TQN ini dari Abu Yamamah Armin. Abu Yamamah Armin dari Syekh Ahmad Asnawi Caringin. Syekh Ahmad Asnawi Caringin dari Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim Banten dari Syekh Ahmad Khotib Sambas Pontianak Kalbar. Karena yang dulu dua thariqah ini beda Bu Pak. Dua thariqah yang terpisah, belum disatukan. Kalau bahasa Abah Bayusan kayak Majang Tengah sama Motan masih simpang siur. Dengan adanya unik disatukan. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini dua thariqah yang berbeda. Ini kalau saya jelaskan dari zaman Rasulullahnya, saya singkat gitu. Jadi dulu itu, maka kadang-kadang begini, kalau ada orang yang membid'ahkan thariqah, terus wajar biarin. Karena mereka melihat literatur sejarah di zaman Kanjeng Nabi itu nggak ada thariqah. Memang betul istilah thariqah itu baru dibentuk oleh para wali, bahasanya begitu. Tapi amaliyahnya sudah ada. Zikir Qadiriyah yang dipegang oleh Ustaz Abdul Mujib yang tadi disebut dengan nafi itsbat atau la ilaha illallah, itu zikir yang Kanjeng Nabi ajarkan kepada Sayyidina Ali. Ada hadisnya itu. Jadi la ilaha illallah atau zikir nafi itsbat disebut thariqah Qadiriyah, itu Rasulullah langsung mengijazahkan, mentalkinkan kepada Sayyidina Ali. Jadi panjenengan baca zikir la ilaha illallah, kalau mengambil sanadnya jelas dari Abu Yamamah Ghufran, itu sampai sanadnya kepada Rasulullah melalui Sayyidina Ali. Makanya pantas beliau berani bertanggung jawab, di atasnya ada yang bertanggung jawab sampai baginda Rasul. Sementara zikir Allah atau ya Allahu atau yang disebut dengan ismu dzat atau disebut dalam thariqah Naqsabandiyah, itu adalah ajaran zikir yang diijazahkan, yang ditalkinkan langsung oleh baginda Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ada hadisnya itu. Saya ingat-ingat, panjenengan ingat-ingat. Zikir la ilaha illallah atau nafi itsbat yang disebut dalam thariqah Qadiriyah, itu zikir yang diijazahkan, ditalkinkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kalau zikir ya Allahu
atau Allah itu zikir ismu zat, dalam Naqsabandiyah disebutnya. Itu zikir yang ditalkinkan, diijazahkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Coba yang kompak. Zikir la ilaha illallah adalah zikir yang ditalkinkan, diijazahkan oleh Rasulullah kepada siapa? Sayyidina Ali. Yang kompak siapa? Zikir ya Allahu atau Allah itu zikir yang ditalkinkan, diijazahkan oleh Rasulullah kepada siapa? Abu Bakar. Maka kalau panjenengan baca zikir Allah ya Allah, itu sanadnya ngambil dari Abu Yamamah Ghufran, Abu Yamamah Ghufran dari Abu Yamamah Armin, dari Ahmad Asnawi Caringin, dari Abdul Karim, Ahmad Khatib Sambas, sampai ke Tuan Abdul Qadir Jailani, sampai tuh, sampai Sayyidina Ali, sampai Sayyidina Abu Bakar. Maka kalau sudah sampai Sayyidina Ali sama Abu Bakar, karena kita mengamalkan Qadiriyah Naqsabandiyah, ya sudah sampai kepada Rasulullah yang mempunyai syafaatul udma. Mau gak selamat bagaimana kita? Kalau istiqomah. Kalau dibaca, kalau gak dibaca kata Rasulullah siapa gak kenal? Tuh kan? Itu sumbunya thariqah. Dan panjenengan jarang orang yang menjelaskan dari sumbu itu. Saya pernah mewakili Abu Yamamah Ghufran tahun 2017 atau berapa itu waktu, haulnya Tuan Abdul Qadir Jailani sama Abu Yamamah Armin. Padahal Abu Ya yang diundang. Setelah itu akhirnya Abu Ya ada halangan, saya disuruh bersama ustadz-ustadz menghadiri haul tersebut. Itu yang hadir para kiai besar, muridnya itu Bagus Abdul Halim, muridnya Abu Yadimnya itu banyak. Nah ternyata dari mereka sendiri pun memberikan kepercayaan kepada Abu Yamamah Ghufran untuk mengupas sanad thariqah dari zaman Rasulullah. Nah kita pengurus-pengurus yang mewakili Abu Ya itu tuh yang menjelaskan di depan kiai-kiai besar. Sementara kita ini masih santri, karena perintahnya guru ya kita terangkan aja sudah. Dan ini langka. Maka kalau Bapak Ibu tahu sampai sumbunya itu sangat luar biasa. Bahwa zikir la ilaha illallah atau yang disebut dengan nafi isbat di dalam thariqah Qadiriyah itu zikir yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Zikir ya Allahu atau Allah itu adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah dari Sayyidina Ali sama Sayyidina Abu Bakar ini kan dua zikir berbeda diajarkan kanjeng Nabi. Terpisah. Kenapa enggak dikasihkan ke Abu Bakar dua-duanya? Kenapa tidak dikasihkan kepada Sayyidina Ali dua-dua? Di sini supaya mengerucut sanad. Artinya ada pilihan, panjenengan mau baca Qadiriyah monggo, Naqsabandiyah monggo. Tapi hebatnya ulama Nusantara, nah ini kembali lagi hebat itu, karena nggak ada yang berani menyatukan thariqah yang berbeda, kecuali ulama kita. Mau itu habaib siapapun saya nggak ada yang berani, kecuali ulama Nusantara. Dari dua thariqah yang berbeda ini, dari Sayyidina Ali turunlah ke murid zikir la ilaha illallah itu. Sampailah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah cara zikir la ilaha illallah sampai kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, barulah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dikemas menjadi thariqah Qadiriyah, dicetuskan seperti itu. Nah makanya kalau orang-orang yang sebelah itu menganggap bid'ah itu di situ karena nggak paham. Seakan-akan thariqah itu bid'ah, hal yang baru, padahal dari Rasulullah sudah ada. Hanya penamaan thariqah Qadiriyah itu saja dimulai dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian zikir Allah atau ya Allahu yang diijazahkan kanjeng Nabi kepada Abu Bakar, turun punya murid, sampailah kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi dikemaslah menjadi thariqah Naqsabandiyah. Nih kemasannya ini. Kalau Qadiriyah yang dipegang oleh Ustaz Abdul Mujib, itu dicetuskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Naqsabandiyahnya dicetuskan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Kemudian dari dua pencetus thariqah ini, thariqah Qadiriyah dipegang oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, thariqah Naqsabandiyah dipegang oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, masih berpisah, belum bersatu. Punya murid turun, akhirnya dua thariqah ini sampailah ke tangannya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Pontianak, Kalimantan Barat. Sama beliau Syekh Ahmad Khatib Sambas melalui kitab Futuhatul Arifin,
Beliau mampu menyatukan dua thariqah ini. Dulunya berbeda, berabad-abad berpisah. Disatukanlah oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, thariqah Qadiriyah Naksabandiyah menjadi satu thariqah, namanya TQN. Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah, pemborong. Makanya kata Abu Yama Ghufran ini jangan macam-macam sama ulama Nusantara, itu pemborong semua. Karena gak ada yang mampu tuh menyatukan, gak berani mereka. Hanya ulama Nusantara. Maka kita harus bangga dengan ulama Nusantara. Disatukan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas Pontianak. Jadilah TQN, jadi dua ini jadi satu. Setelah menjadi satu, Syekh Ahmad Khatib Sambas dari sekian ratus ribuan muridnya, ada 3 yang diangkat menjadi khalifah penerus mursyid TQN. Yang pertama, khalifah pertama adalah Syekh Abdul Karim Banten, yang sanadnya sampai ke ibu bapak ini melalui Abu Yama Maguf. Tuh, kita ini punya sanad dari khalifah pertama. Kemudian murid yang kedua dari Syekh Ahmad Khatib Sambas yang diangkat sebagai khalifah mursyid thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah adalah Syekh Tolha Cirebon, jalurnya Suryalaya. Secara sanad Suryalaya masih di bawahnya Syekh Abdul Karim, walaupun kalau secara umur lebih sepuh Syekh Tolha. Kalau dalam biografi panjenengan kalau tahu Syekh Tolha lebih sepuh daripada Syekh Abdul Karim. Tapi estafetnya lebih dahulu kepada Syekh Abdul Karim Banten. Kemudian murid yang ketiga yang diangkat oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas menjadi khalifah mursyid thariqah Qadiriyah Naksabandiyah adalah Syekh Ahmad Hasbullah Madura, orang Madura. Ini jalurnya ke Peterongan tuh. Ke Romli Tamim. Kemudian sampai ke Kiai Musta'in Romli, sampai ke Kiai Usman, Gusrori, Al-Khidmah. Hanya saja Pondok Unik Abuya tidak mau membuka secara vulgar tentang TQN. Kalau dibuka secara vulgar, wah full, sampean nggak kebagian tempat tuh. Tapi minimal kita tahu sejarahnya, ya. Jadi sanad yang ada di Abu Yama Ghufran ini, TQN-nya atau Qadiriyah Naksabandiyahnya atau dzikir la ilaha illallah sama ya Allahu, itu dari khalifah pertama Abdul Karim. Khalifah kedua Syekh Tolha berarti jalur Suryalaya. Kalau khalifah ketiga Syekh Ahmad Abdul Madura berarti jalur Jombang Peterongan. Sampainya ke Al-Khidmah. Simpelnya begitu. Nah, terus kemudian ini batu ini prasastinya yang dipasrahkan oleh langsung putri Abu Yama Ma'armin yang sampai sekarang masih sugeng, namanya Ibu Nyai Hajah Fatum. 2016 Pak ya? 2015 beliau sendiri yang memasrahkan. Dari 6 tadi muridnya Abu Yama Ma'armin, satu pun gak ada yang dipasrahkan ini. Bagaimanapun tetap kita kalau punya anak biasanya lebih sayang kepada yang apa, cikal itu bahasa Jawanya apa? Barep atau yang bungsu? Barep apa yang bungsu? Bungsu. Biasanya yang bungsu itu dibule-mule, wah dimanja betul. Maka tidak heran ketika Abu Yama Ma'armin memberikan estafet ini kepada Abu Yama Ghufran. Karena dari 6 murid yang diangkat sebagai khalifah itu yang paling bungsu adalah beliau. Masih muda. Gitu. Paham nggih Ibu? Ini kalau dibahas bermalam-malam, hari malam gak akan selesai. Tapi minimal lah. Sementara itu dulu, nanti minggu depan lagi kita bahas satu persatu sesuai petunjuknya Abuya. Menarik sebenarnya kalau membahas tentang sejarah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bosan atau tidak? Ngantuk atau tidak? Senang atau tidak? Calon surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus tak buka-bukakan. Biarpun itu ahli toreko, kalau lihat begini merinding. Eng. Betul nggak? Nah, sembunyi di dalam terang harus bisa menerangkan. Betul atau tidak? Loh, kok pakai bahasa Suryani? Dari mana sanatnya? Itu langsung kitab Ladonia. Waduh, bahaya ini. Ya, Ladoni ini langsung dari Allah. Kalau nggak percaya, dikubur dulu seperti saya. Baru tahu. Nah, alhamdulillah. Jadi kitab, saya mengarang kitab 500 lebih, sekarang 500 lebih.
saya mudah-mudahan bisa tahun 2500 tetap kitab samawi manjur. Alhamdulillah. Nah gitu. Kita ini jangan aneh-aneh lah. Biar orang yang aneh. Kalau kita mah tidak aneh. Yang penting gerebek doa. Betul atau tidak? Ini jelas ya. Hurufnya jelas. Dan semua bahasa awalnya dari Suryani. Biarpun Quran, Injil, Taurat, Zabur. Orang nggak percaya. Nah ada 4. Injil, Taurat, Zabur, Quran. Di jumlah. La ilaha. La ilaha. Nah itu jelas. Di mana kitabnya? Ada. Itu tulisan Sunan Giri. Asli saya ada. Kalau dibongkar, wow, asik nih ya. Betul nggak? Ternyata sejarah itu ada di unik. Alhamdulillah. Nah malam ini kita dibukakan. Ngantuk enggak? Mau pulang enggak? Alhamdulillah. Mimpi apa semalam ini sampai dibuka begini? Luar biasa. Sudah capek atau taruh baru tahu saking enaknya megang. Sedangkan Ubad, Mujib semua di sini nggak pernah megang-megang, hanya nonton, megang pun nggak berani. Jangan pun Mujib ini, saya aja baru megang sekarang. Lah iya, di musti-musti ini, karena ini turun menurun ini. Dua ini, jadi saya paham. Makanya kok terpencillah di Pamotan ini atau Majang Tengah. Alhamdulillah saya bisa kenal sama bapak, ibu, saudara saya. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Mari kita sama-sama tasyakuran kepada Allah, doa kepada Allah. Mudah-mudahan penyakit hewan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu penuh hikmah, penuh barokah hidayah Allah. Biarpun sekarang ngajinya sampai malam, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, Ibu enak, saya yang rugi. Karena ini dijelaskan tentang ilmu, tentang sanad guru, sanad ilmu, jelas. Jadi kita itu geletuk atau diambil oleh Allah, ada yang tanggung jawab. Kalau enggak ada yang tanggung jawab, Rasulullah ditagih sama saya. Karena apa? Jelas. Betul enggak? Sanatnya kan jelas. Betul atau tidak? Kita jangan ragu-ragu. Sekarang mau pasti, jangan ngaji di unik, seset. Seset. Jangan ngaji di unik. Orang nggak jelas, dukun ya, ngaduk-duk tinurungkun. Kasihan deh lu. Ya makanya tuh, kalau dukun mah tuh, masa dukun doa pun dilihat aja sudah jadi kun payakun. Betul tuh. Kita ini percaya dirilah kepada Allah. Mau nyebut apa, yang penting saya mah mendoakan aja. Jelas lah, nggak usah aneh-aneh. Ngantuk nggak? Ibu ngantuk ibu. Aduh, resep ke ibu teh aduh. Tapi biarpun Ubad mah orangnya masih eksis, supaya ini lagi saya Ubad. Ubad mau kawin lagi, kawin ya tuh Ubad. Muji. Lah iya, nyindir-nyindir ke saya mah orang biasa lah. Nah, biarpun ganteng tapi giginya nggak ono. Aduh, kacau dunia persilatan. Yang penting ibu bapak semua tetap semangat, istiqomah, Rebo malam Kamis, pemuda dan pemudinya Pamotan atau Majang Tengah semangat. Ya, bersatu lah insya Allah, barokah. Insya Allah kita yang penting kita doa ya, terlalu malam kasihan. Besok mau kerja ke sawah, ke pabrik, kemana saja, terserah ibu dan bapak. Yang penting doa bidoa. Ya, itu aja. Al-Fatihah.
Iya kan iya kan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma qadi inna rahmatan hidayah wa amsudi inna rahmatan tariqo qadiyana sabandia wa maqdi inna rahmatan ya Allah ya karim. Allahumma qadi inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maqdi inna rahmatan istiqamah wa maqdi inna rahmatan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.